شاء. وقال أيضا مثل الذين يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم وبعد. Puja dan syukur kami panjatkan atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di pelataran Dayak Al-Madinatul Munawwarah Desa Mari. Selawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menancit kepada keluarga beliau, kepada para ahli sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, kepada para atba' tabi'in, juga kepada seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang sampai saat ini masih setia atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada Abu Syekh Yamani yang kamu muliakan, goknyan silapih ilun gure ke goknyan silapih itu ngen. Ya, gure pinyo ngen pinyo. Adi melipan-lipan ini. Nak oh ke. Ya, nyonya umur senior goknyan. Munyo ilmu yang pulong senior bin senior. Ya, ilmu ke goknyan gure pinyo rakan pinyo. Karena kamu sama-sama jamun berjuang ini di Birun, goknya di Belang dah deh, lon di Darul Istiqamah. Beda tempat muda. Dan menancit kata penghormatan kepada Bapak Geci. Geci mari dah nak dua cit kena tauhat kepada Geci Pasir Jambu. Kena mari dengan Pasir Jambunya hana dapat pisah. Di mana ada mari, di situ ada Pasir Jambu. Di mana ada Pasir Jambu, di situ ada mari. Hubungan duanya tatayuf. Tidak bisa diakalkan Pasir Jambu tanpa ada mari. Tidak bisa diakalkan mari juga tanpa ada Pasir Jambu. Maka hubungan dua adalah mutadhayifain, bukan takabul diddain, bukan takabul naqidain ini, tapi takabul mutadhayifain. Kemudian menancit kata-kata penghormatan kepada seluruh dewan-dewan guru, kepada seluruh santri-santri. Ini spesial di era kekinian, di era YouTube. Ini merupakan sebuah pilihan yang sangat-sangat brilian kepada seluruh putra-putri yang masih betah untuk mondok, kepada seluruh putra-putri yang masih mau untuk mencurahkan imajinasinya, kepada seluruh putra-putri yang mau untuk menuakan dirinya di pondok. Ini merupakan sebuah pilihan yang sangat-sangat brilian, luar biasa. Di saat orang-orang lain itu sudah melupakan kitab-kitab turas, di saat orang-orang lain hanale semangat untuk mengkaji ilmu-ilmu Allah, untuk mengkaji ilmu-ilmu Rasulullah, untuk mengkaji bagaimana asar-asar sahabat, tapi kalian-kalian ini merupakan dipilih oleh Allah. Santri-santri, baik itu wong lanang ataupun wong wadon, boh ragam, boh rina, ini merupakan yang dalam bahasa Nabi nyebut Mukhtar Mustafa, yang terpilih di antara yang terpilih. Nyo hargai pilihan Allah. Yang namanya pilihan itu susah. Berarti urung-urung yang kalam dayahnya merupakan urung-urung penilai. Berbanggalah kita yang masih Allah pilih untuk menjadi thalabul ilm. Berbanggalah kita yang masih menjadi pilihan Allah untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang terbaik, untuk mengajarkan kaedah-kaedah yang positif untuk orang-orang yang mencari jalan menuju ke Tuhan. Ini merupakan pilihan yang sangat terbaik. Maka
salam takdim 10 jari untuk seluruh santriwan dan santriwati yang sampai saat ini masih betah untuk mondok. Alhamdulillah. Sang puja ke Allah kata, ke Nabi kata, ke murai kata, ke santri kata. Yang tinggal pucit halum yang dua yang kata. Dah santri faham sama. Boleh 15 minit. Puk kaji saya. 15 minit tu. Kan kadang lagi orang dengar musim Qatar saya. Yang kan dengan musim World Cup kan. Kadang tu so main malamnya kan, gara-gara ada trip ceramah dia kamu turn bola agak. Nya ada pada betul dia. Karenanya kan ajang 4 tahun sekali. Ajang 4 tahun sekali. Yang boleh ber bawai turn. Untuk jaga di Timur Tengah. Dia alhamdulillah pada malamnya Lunduan kami bisa berhadir di tengah-tengah komunitas dayah Madinatul Munawwarah. Nyanyanan Madinatul Munawwarah. Madinatul Diniyah pula Al Munawwarah. Ya lagi kadang silap pak sebut Al Madinatul Diniyah Al Munawwarah. Alhamdulillah ulun duan ka sajan-sajan ino dengan keluarga besar Al Madinatul Diniyah Al Munawwarah. Gejak deku Junawan ke balon di lapang. Pegah you pegah abahnya lun kan benahi nak buah tu. Lun ya gen lagunya hana naje pegah lawak naje karena saya bukan anggota ngelaba yang bisa ngerumpi lewat banyolan. Mau pegah hana kan pegah lawak ada buah kan lagu. Cuba cik duduk apa nyo duduk madang kagak betul ya. YouTube udah pegah abang. Nyo lagi aja duduk pegah abang. Dah leh, dah 12 aja kan. Mabek cik 12. Pegah mampu pegahnya. Pegah mentang ke dayah. Karena yang duri dayahnya awak dayah. Yang duri pancuri. Yang duri dengku. Yang pekeramat dengku cik. Kena hang keramat kita orang. Yang tukang pekeramat dengku. Yang duri dayah adalah awak dayah. Makanya dah pegah mentang ke hal-hal dayah. Tapi yang judul ini kan melenceng kan, memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada bebe tupeh dia, tupeh dengku bacut, tupeh Nabi bacut, dan kata tupeh bacut aja. Asal kata dia. Jadi alhamdulillah, yang apa dia beberapa poin yang ingin kamu sampaikan. Apa? Kita berada di dayah, berarti Allah sedang memuliakan kita. Catat, Allah sedang memberikan anugerah kemuliaan kepada kalian. Kenapa? Karena ini merupakan dalam hadis Nabi An Anas bin Malik anin Nabi, ugah Nabi, idza marartum bi riyadil jannah, apabila kalian melewati di kebun surga, apa kata Nabi? Farta'u. Apa arti farta'u? Datangilah dan nikmatilah, kata Nabi. Yang para sahabat, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu kebun surga? Qala, Nabi menjawab, hilaqul dzikri, itulah majlis-majlis zikir, perkumpulan-perkumpulan zikir. Hadis ini ada dalam yaitu Sunan Tirmizi. Dalam syarahan hadis Sunan Tirmizi ini ada 2 buah makna. Nah, sebagian ulama mengartikan hilaqul dzikri secara tekstual, secara literal. Arti hilaqul zikir, glong zikir. Tinam atin, bumotin serbe, berdua dengan. Cuma memang majlis zikir secara literal, secara tekstual. Tetapi pendapat yang asah, pendapat yang valid, makna hilaqul zikri ini tidak diartikan secara literal, tidak diartikan secara tekstual, tapi diartikan secara konstekstual. Makna daripada hilaqul zikri adalah inilah majlis-majlis ilmu yang di situ diajari untuk mengenal siapa Allah Rabb yang telah menciptakan kita, untuk berakhlak bagaimana sebenarnya akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara hidup, cara bermasyarakat, cara berpolitik dan sebagainya. Di pendapat yang asah adalah makna hilaqul dzikri itu adalah majlis ilmu. Salah tambah di nyo kepada pagedanyo Madinatul Diniyah. Alhamdulillah,
orang yang dipilih itu tidak semua orang itu bisa menjadi pilihan. Orang-orang yang katuk badaya yang merupakan orang-orang yang penilih dari Allah Ta'ala. Masa orang katuk badaya hana menyum bahagia ya, berarti orang itu tidak pernah merasa bahagia. Dia sudah berada di kebun surga. Jangan-jangan dia itu bukan ahli surga. Kenapa? Orang sudah di surga enggak merasa bahagia. Jangan-jangan dia mungkin bukan ahli surga. Ini sebuah kisah di Jawa. Hanya ada bekas tempat, hanya ada bekas anak. Nasi drawan ya demang berbaya. Tok kuno dia mulai pondok mau malam mau dah pukul subuh dalam ibadah tapi. Habis lagi orang kampung. Dia pergi lagi orang. Yang dendeng dia anak orang kaya. Karena hanya bedah segai dia. Dendeng fasilitasnya serba lek di rumahnya. Mungkin di kamarnya ada AC mungkin di sana. Mungkin makannya sudah disajikan. Mungkin jajannya banyak. Tu kena buat ayah hanya lam pijit, lam jamuk. Mungkin dia anak orang kaya. Karena kamu mau sampai bedah goreng ya tak lah dia rumah. Rupari rumah ni dia tadu motor. Ojek menggantung bak bukuha, bak buya, bak kotok rumah. Rumahnya pun itu di pinggir gunung. Enggak punya listrik. Listrik anak rumah. Di rumahnya pun ada memang. Mau pelapon dan ngelecik jelabah. Di bahasa itu gorengnya mesakit ingin ke WC. Dia WC pak. Hana WC no. Ngena WC terbang na. Kagak. Sekedar pupadok ngendirai macam yang rumah Aceh je pun. Padok ngendirai angkinan je. Buang aja. Le buang aja. Wolong gede dia. Tinggal tu. Berarti dia nangis di daya. Laki wow daya. Tapi ke mendapatkan fasilitas yang serbawah di rumah. Nyatanya tidak. Yang terbawa kisah. Nah terbawa kisah itu anak orang kaya. Yang masanya gelom nabi. Ini kayak pula kelas saya SMA sudah punya mobil di rumah. Saking kayanya orang tuanya membelikan mobil mewah di rumah. Tiba-tiba lewat di batu pondok, yang dia nanya, ya enak nggak kalau kita mondok? Ya enak-enak susah sih, gampang-gampang susah sih. Akhirnya ingin mondok, padahal yang rumah serba mewah. Tapi sampai di daerah bedah. Maka dari dua buah kejadian yang kontras tadi, berarti hanya jaminan anu urun gasim du hidayah. Padahal bilik ngedepat di lebih mewah ketimbang rumah yang nadi. WC bak dayah lebih mewah WC bak dayah WC rumah. Tapi karena dia bukan pilihan, dia akan meninggalkan tempat ilmu, akan pulang ke rumahnya. Tapi satu kejadian lagi anak orang kaya yang di rumahnya dia sudah memiliki kendaraan pribadi, karena motor pribadi, tapi dia meninggalkan gemerlapan dunianya, ingin ihlam pijit. Kenapa? Karena ini adalah pilihan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kepada seluruh santri-santri, Anda itu sedang Allah muliakan. Jangan sampai kemuliaan itu sirna. Jangan sampai kemuliaan itu percuma. Hana mendung hidayah. Terbukti Afrika itu paling tahu Arab. Cuma menyeberang Mesir dah sampai ke Arab, ke Timur Tengah. Eropa itu paling dekat dengan Arab Saudi. Cuma melewati Maroko sampai ke Timur Tengah. Sementara kita Indonesia yang hidupnya yaitu di kawasan benua Asia, di Asia Tenggara lagi. Kita paling jauh dengan Timur Tengah. Kita paling jauh dengan Arab Saudi. Payah da'i plane, payah da'i Boeing Airbus, mungkin sampai tok wadah di jauh-jauh. Tapi kalau Eropa nyebrang Mesir dah sampai. Tapi kalau orang-orang Eropa menyeberang Spanyol, Maroko langsung ke Timur Tengah, paling dekat. Tapi mereka enggak kebagian. Alhamdulillah, walaupun dia mari lam tuput lagi kecil benar, kita masih kebagian iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita itu jauh dari Mekah. Kita itu jauh dari Nabi, tapi karena Allah sudah memilih hidayah kepada kita, maka kita bisa merasakan hidayah itu. Yang kedua, ingin kamu sampaikan kepada santri. Coba bandingkan jadi. Menyokan Farel kan,
ojo dibandingke ya. Ya kan frame ojo dibandingke. Coba bandingkan gitu. Nyok kan pakai gula ke. Ya kena pegah duk buka cakrawala berpikir kita ini. Aneng dayah buklah sa keluar kelah le enggak ada yang bertatu. Tapi kalau anak SMP mungkin ini perempuan ngam tato. Tapi kalau di Jogja sana, mungkin kalau di Jakarta di sana di Medan, anak-anak SMP sudah ada tatoan. Pubak sampai, pubak putih, pubak pa, pubak badan. Tapi anak dayah yang tato. Tapi kalau sekolah umum, SMP karena yang tato. Tapi bak dayah, alhamdulillah, gak ada orang yang tato. Doa batal je. Ada hanang tahu dah subuh je, nama tato tak. Berarti kena itu dia pun Allah sedang memberikan kemuliaan bagi kita. Kita kenal sekolah-sekolah umum ni, zaman jelah SMP. Apa SMP? Sekolah menengah pertama. Tapi di era kekinian zaman now, apa SMP? Sekolah mulai pacaran. Tak patih, mana patih, tapi realnya yang demikian. SMA dulu sekolah menengah atas. Sekarang belum ujian UN, SMA sudah sekolah membuat anak. Kawai kaya pun. Akhirnya karena SMP-nya sekolah mulai pacaran, SMA sudah sekolah membuat anak, dia kuliah di Fakultas Nafsu, jurusan syahwat, bidang studi zina. Berarti di daya hana surah mencewek. Oh musina tengku mencewek kamu murid, nyawek wen gue. Tidak dia ajari di daya itu pacaran, tidak pernah diajari. Makanya Pak Bud tugas dabingnya. Belah dia Santi Putri, belah no Santi Putra. Mayang nakal tidak pada, puom surat belah dia itu. Biunya tidak nak, nyan si pulai bermasak tu boh. Untuk kada-kada ani ke, Cina tu boh. Nyan boh masak, hanya ledah, masak tu boh pelengeng. 6 tambah 2 menang gaji contoh. Nyambek lagi ni nyan, yang berpuas surat belah dia. Menanci orang belah dia, bek lagi ni nyan, berpuas surat belah no. Yang kena pegang pun, Allah sedang memberikan kemuliaan bagi kita. Ini ada sekat, ini ada partisi, ada yang membatasi antara kita dengan mereka. Walaupun belahno merindukan yang di sana pun merindukan yang di sini, tapi ada partisi, ada peskat yang membatasi itu semua. Inilah ciri khas daya yang tidak ditemukan di sekolah umum. Coba lihat kalau kuliah. Mungkin punya SD, belahno bangku SD, belahno bangku anak inang, belahno bangku anak agam. Itu masih ada sekat. SMP masih bisa. SMA masih bisa. Kalau kuliah, ini pacar gue, ini gue. Di satu meja, di satu kursi, dosennya di sana, dosen. Saya, dia. Ini dia ditemukan dalam konteks pendidikan agama. Berarti Allah sedang menjaga kita, Allah sedang memuliakan kita. Tapi gimana yang namanya canggu, ada alam katho busa tapi lampayai lupa. Dok obat daya, bakul hai bulan bakul kampung. Yang canggu dapat dekat busa tak lampayai lupa. Mudah-mudahan di Al-Madinatul Diniyah Al-Munawwarah tidak ada santri-santri yang bermental canggu. Kagak oleh Allah lang itu busa. Ya lupa lampaya. Mudah-mudahan ini tidak ada. Amin. Hana je boleh. Kak kali je. Lima menit deh. Apa dia abi? Hah? Pos belum? Oh, 5 menit deh. Enggak. Yang ke berikutnya, di daerah itu tempat menjaga adab. Terbukti, na adab dengan Allah, na adab dengan Rasulullah, na adab dengan runci, na adab dengan guru. Yang terpangkas mentah dan pegah adab dengan guru. Ini cuma dalam pendidikan daerah yang ada adab dengan guru. Orang tahu ekbun malaysia, terbut malaysia, tetok gurai budak. Teteran kurai Buddha. Ini tidak ditemukan di pendidikan manapun. Secanggih manapun pendidikan itu, di universitas manapun,
Apakah di Oxford Inggris, apakah di UGM di Jogja, apakah di Harvard University di Amerika sana, tidak ditemukan ini. Ini cuma ada di Dayak. Takdim. Lam takdim ini melahirkan khidmat. Ini agak kurangnya di Aceh. Nah, sebuah kisah tidak kiai di Jawa, hanya pegah nan, hanya pegah tempat, cuma sekedar untuk membuka cakrawala berpikir kita. Tidak dak tu ahli mtelengyo sino aneng Abu Tu betul. Almarhum Allahumma yarham. Aneng Abu Tu belang-belah dia ya buat Pak Syekh kena. Cik depu cik anak tu, anak goreng cik depu. Tapi toh kuno anak tu hana giubut. Pucik dia tu pun hanya kena puan anak tu pula, anak tu ngan tak ada mak. Nah, anak tu ya berkena all almari dunia. Hana giu hebut ha tu be. Tu pucik tu bro, arah pirai ngomong. Itu kenapa dia kelaliga? Masa anak tu diperlukan demikian? Padahal ada kesan di baliknya. Apa? Menanamkan khidmah. 6 bulan lehjihnya membantu khidmah. Rah baje, tampuh-tampuh, rah pilih. Yang nak balai-balai kutu bakji rah. Kadang na bu yang kau baca bakji waktu. Kadang boleh hawa berumudah bakji, hawa lain. Itu kenapa? Enggak. 6 bulan itu merupakan saya pangkas kesombongannya. Untuk memangkas kesombongan seseorang itu butuh khidmah. Khidmah, maka dia orang ber 7 tahun pada dia harga sumber 7 tahun. Pupuk disebut 7 tahun. Untuk membangkas kesombongan. Inilah butuhnya khidmah seorang santri kepada guru. Melayani gurunya. Untuk apa? Untuk memangkaskan kesombongan. Kesombongan itu bukan milik kita. Kesombongan itu mobil khusus adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun kita, himalim apapun kita, secarang apapun kita, setop markotop bagaimanapun kita, sombong itu bukan sifatnya manusia. Tapi sombong itu murni hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang ke setelah sabuh pendidikan di daerah ini adalah memangkas kesombongan. Pegat dia kerja, pegat dia ketokoyong. Ya, yule sumbut. Ini adalah tujuannya untuk khidmah agar dia lebih mengikat dengan lembaga pendidikan yang namanya daerah ini. Ya. Yang kenanya sesuai dengan judul baca akhlak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi ini momen bulan Maulid. Salah satu akhlak dengan Nabi apa? Mencoba untuk menghayati, mengamalkan bagaimana sikap-sikap daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah memperbanyak salawat. Ini ada di daerah. Di malam Jumat na pegat baca dalil khairat. Di situ adalah baca puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan pun tidak ditemukan di lembaga-lembaga lain, yang ada adalah di basis daerah. Ya. Karena 3 umat yang paling lebih selawat ke Nabi. Pekan jitanya perlai cinta ke Nabi. Pekan jit perlai betul-betul ke Nabi. Han metemu nikmat Allah. Han metemu bak sawit. Han metemu pajoh padi. Han metemu sukut o. Han metemu boh minyak bau. Hantar dah berjauh dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullahnya merupakan sebagai fasilitator yang bisa yaitu menghubungkan antara Allah dengan bidanya. Ubena nikmat-nikmat yang kalau gejuk oleh Allah, mungkin tak putran langsung menyebutkan lewat perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullahnya sudah Allah abadikan bab surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kami bukakan dadamu untukmu hai Muhammad? Wa wada'na anka wizrak. Sudah kami hapus, kami hilangkan beban-beban dosamu. Alladhi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami tinggikan sebutanmu. Allah geplah dada Nabi. Padungga geplah, geplah. Ya umur ubid, umur 10 tahun, maka Nabi yang umur 2 tahun kena geplah juga. Sebuah riwayat umur 4 tahun. Tujuan ni supaya anak mit beda dengan anak lain.
Punya anak yang mentang berbetul, yang mentang belum penuh hari putuku. Tapi Rasulullah sudah Allah sucikan di usia 4 tahun, di usia 3 tahun. Di usia oleh 10 tahun, belah dada kali kedua. 10 tahunnya dia akan beranjak ke balik. Maka Rasulullah semenjak kecil itu sudah Allah jaga. Kemudian pada malam Mi'raj belah dada. Tinggal pergi belah dada, alam nasrah laka sadrak. Yang boleh soal insyirah itu adalah tetok ayat wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutanmu wahai Muhammad. Terbukti. Pemana ini? Ibnu Abbas menyebutkan makna wa rafa'na laka dzikra la uzkiru illa wa tuzkaru ma'i Allah. Aku tidak akan menyebut kecuali kalau engkau disebutkan besertaku. Makna wa rafa'na laka dzikra la uzkiru illa wa tuzkaru ma'i. Saya tidak akan menyebut kecuali engkau disebutkan besertaku. Terbukti dalam kalimah syahadat urang kafir baru sah Islam, benar syahadat ke Allah, benar syahadat ke Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lam semayang berdua mati lehu pun berdua tasyahud, 2 tasyahud. Tasyahud awal, tasyahud thani. Pertiga sebut Nabi inan, 2 ke ba'dahu. Ba'atha berdua rakaat pun berdua tasyahud 2. Pertiga nan Muhammad 2. Maghrib berdua tasyahud 2. Pertiga nan Nabi 2. Pertiga 6. Isya berdua rakaat pun berdua tasyahud 2. Pertiga nan Nabi 2. 6 tambah 2 8. Subuh berdua tasyahud 1. Pertiga nan Nabi 1. Jumlahnya 1 hari nama Nabi Muhammad disebutkan 9 kali hanya di surat fardu. Jino lebih kurang ada penduduk dunia lebih kurang 2,4 miliar lebih penduduk dunia. Tak keju yang Islam dari 2,4 miliar yang 2 juta yang Islam. 1,4 Islam. Yang 1,4 Islam dengan yang 2 juta yang asal yang wajib. Leher tu kali kurang lebih kurang adalah nama Nabi Muhammad disebutkan 2,1 miliar lebih per hari, per detik, per hari. Tidak ada sebuah nama yang disebutkan begitu banyak di dunia ini selain daripada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyan baru buat sembahyang wajib. Galam taklikan sembahyang sunat. Qabliyah, ba'diyah. Galam dadamah ngabaca selawat. Galam dadamah ngadail khairat. Nama Nabi Muhammad mengalahkan nama YouTube. Nama Nabi Muhammad mengalahkan nama Facebook. Nama Nabi Muhammad mengalahkan nama Twitter. Tidak ada seorang tokoh manapun, tidak ada seorang bintang film manapun, tidak ada seorang atlet manapun yang namanya itu disebut begitu banyak melainkan nama kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikra. Kami tinggikan sebutanmu. Ratingnya selalu menanjak. Tidak pernah turun dan tidak mungkin turun. Allah meninggikan Nabi Muhammad. Wa rafa'na laka dzikra. Itu baru solat. Gelom tadamah di kalimah azan. Lam zigho 5 wate di azan. Duhu, asar, maghrib, isya, subuh. Azan ini salah satu keunikannya, ini tidak pernah berhenti per detik. Indonesia ada 3 zone time. Ada WIB waktu Indonesia Barat, ada WITA waktu Indonesia Tengah, ada WIT waktu Indonesia Timur. Leho di Aceh pukul 12. Jakarta Posa. Di Surabaya Awailam pukul 12. Bergulir terus menerus di belahan dunia ada kalimah azan. Di situ ada nama Muhammad. Allah sandingkan la uzkiru illa wa tuzkiru ma'i. Ada Allahu Akbar ino. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muinoi mari yang sejabu mendang bergulung-gulung azan. Baik di seluruh dunia. Di Aceh mendang Muhammad azan. Di situ ada nama Muhammad. Benar dari Allah. Wa rafa'na laka dzikra. Sehingga kalimah syahadat hansah negara Nabi. Khutbah Jumaat ada rukun puja, selawat, wasik, ayat dan doa. Di situ pun ada nama Muhammad pada selawat. Pulau letak nama Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini satu-satunya manusia yang sudah Allah tinggikan, ratingnya tidak akan pernah turun. Maka sudah sewajarnya Gedanyo selaku santri-santri, Gedanyo selaku anak daya yang lebih dulu untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
jangan sampai cinta mereka mengalahkan cinta kita kepadanya. Nah, dia pegah ke pemoh-pemoh Nabi, dia pegah ke isteri-isteri Nabi. Itu kita melihat dari segi namanya, kita lihat lagi akhlaknya. Bagaimana akhlak Rasulullah? Sahabat pernah menanyakan pada Aisyah, wahai Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah menjawab, akhlaknya adalah Al-Quran. Makanya Nabi Muhammad itu the living Al-Quran. Al-Quran hidup, 6.666 ayat, 30 juz, 114 surat, 1.027.000 huruf ada pada Muhammad. Ingin melihat Al-Quran berjalan, lihatlah Nabi Muhammad. Ingin lihat Al-Quran duduk, lihatlah Nabi Muhammad. Ingin melihat Al-Quran lari, ada pada Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan sosok yang sangat luar biasa, benar-benar brilian, capable, accountable. Makanya dia pegah ke Nabi Muhammad, dia pegah ke sosok Muhammad Cihababe, karena semuanya ada padanya. Coba cara istrinya. Dia kadang-kadang dia ganteng, pomoh kadang kudu ganteng, kadang pomoh dari tan, dia kadang ganteng, kalah lawan. Tapi Nabi Muhammad wajahnya pun aduhai bagaikan bulan purnama, istrinya pun juga luar biasa. Bahkan pomoh Nabi, anak Nabi, nya itamang dalam hadis Bukhari Muslim. Karena hadis itu banyak. Salah satunya na pedaurina, lah hadis Bukhari disebutkan itu merupakan wanita terbaik sepanjang abad. Dua kaget satu kali Nabi, yang kedua ke pemoh Nabi. Nah, pedaurina ini merupakan nyebut saja kan, jadi kena pemilihan pemilihan ratu Citra, ratunya pemilihan Miss misalnya. Ya. Karena yang dinilaikan 3 nyoba urina yang dinilaikan 3B. Apa 3B? Misalnya pemilihan ratu Miss Universe misalnya, ratu kecantikan sejagat. Nah, Miss Universe ataupun putri Indonesia yang dinilaikan tidak lebih dari 3B. Satu bright, ada kecerdasannya. Yang kedua beautiful, ada kecantikannya. Yang ketiga behavior, tingkah laku. Maka pada istri Nabi, pada anak Nabi 3B-nya lebih. Brainnya ada, behaviornya ada, beautifulnya pun ada, kecerdasannya ada, tingkah lakunya ada, dan kecantikannya pun ada. Telah tidak daripada putpahurin yang terbaik sepanjang abad siapa? Inilah Maryam Asiyah, istrinya Fir'aun. Nyan Asiyah pomoh Fir'aun itamang dalam salah satu wanita terbaik sepanjang abad. Asiyah tidak pernah tunduk kepada Fir'aun.